Jadi ibu biasa aja udah capek banget. Kerja, ngurus keluarga, ngurus anak. Pengennya rumah itu jadi tempat dimana kita benar-benar bisa beristirahat. Ya nggak sih? Tapi kadang-kadang hidup punya plot twistnya. Ada ibu yang dititipkan anaknya yang simpelnya mungkin butuh perhatian lebih. Aku akan menyambut wanita super ini sebagai the chosen mom. Kenalin, ini Wina. Dia adalah seorang dokter, tapi di dalam rumah dia adalah pusat dunia bagi suami dan anak-anaknya. Tapi aku ada dengar Dexter tuh kayaknya ada yang kamu perhatikan ya. Boleh tahu nggak sih, Vin, kenapa? Dexter itu spesial banget sih, sama kayak anak-anak yang spesial lainnya lah ya gitu. Taunya itu dari umur 1,5 tahun lah kurang lebih. Itu tadinya aku pikir tuh cuman kejang demam biasa. Kejang demam cuma sekali, terus nggak taunya kejangnya ini berulang tuh bisa 3 bulan sekali gitu kan. Lama-lama waktunya makin mepet, sebulan sekali dia kejang lagi gitu. Ternyata ketika diperiksain epilepsi. Nggak sampai situ, ternyata di umur 2 tahunan itu dia diagnosanya tuh sosial apa gitu deh. Pokoknya dia tuh kayak nggak bisa komunikasi sama orang, nggak bisa tatap muka gitu kan. Sadarnya gimana tuh awalnya? Awalnya tuh dia umur 2 tahun ngomong aja masih berapa kata lah, belum ya biasa anak-anak yang lain udah sekalimat, ini dia masih dikit banget. Jadi itu kita bawa ke dokter tumbuh kembang, didiagnosa sosial apa di disorder tuh, terus disuruh terapi. Nah udah terapi, jadi sambil terapi epilepsinya, pokoknya benar-benar speech delay, terus nggak bisa fokus, nggak bisa diatur, sering nangis-nangis, sering marah-marah nggak jelas. Karena dia nggak bisa ngomong, jadi dia nggak bisa ekspresiin apa yang dia mau. Ya udah, suka gigit orang. Gimana respon kalian menghadapi Dexter? Kaget nggak sih? Itu kan anak 3 gitu kan ya. Oke, saat itu baru Dexter kedua ya. Responnya kamu kok kayaknya beda. Gimana sih? Responnya tuh karena dia mungkin karena tenaga medis juga kali ya. Jadi kayaknya tuh ya udahlah, mau nggak mau harus dijalanin gitu kan. Memang dia spesial gitu, memang jadi tuh sempet dia tuh status epileptikus. Itu benar-benar bikin gila. Nggak tahu deh, itu benar-benar dia udah gitu di rumah sakit ternama lagi. Itu nggak ada penanganannya sama sekali, kejamnya 45 menit. Wah, udah 45 menit, nggak tahu kerusakannya udah sampai mana. Sejak ya itu pokoknya tuh yang terparah. Terus itu sampai CT scan lah, sampai segala macam, MRI segala, dan katanya kerusakan katanya tuh ini nih, epilepsi ini tuh terjadi karena mamanya dulu pas hamil kurang vitamin segala macam. Jadi ya udah, nyalain diri sendiri ya kan, mungkin apakah sibuk atau gimana gitu, kurang vitamin, terutama vitamin D dan apa gitu, lupa. Omega. Gila sih. Kalau aku jadi kamu pasti berat banget ya. Namanya kita jadi mama, kebetulan aku juga jadi mama, pasti kita mau yang terbaik. Hamil pun juga pasti udah ngasih put our best. Karena dia kan kayak darah daging kita nih, mau gimana lagi.
Si Dexter kejang 45 menit. Iya. Kamu ngapain di situ? Bisa cuma nangis, Aku nyari. sih nggak kebayang loh. Nggak tahu, itu nyari dokternya sama nyari tenaga kesehatannya, lari dari atas sampai bawah. Itu nggak tahu deh itu benar-benar nggak ada orang, kayak nggak ada orang, rumah sakit ternama. Aduh, mau disebutin juga. Gimana kondisinya dia si Dexter sampai kejang 45 menit itu? Dia sadar atau benar-benar yang kayak udah nggak sadar, berbusa udah. Pokoknya sampai itu diobat, sampai masuk obat pun juga, begitu udah masuk obat segala macem itu udah nggak sadar, udah masuk ICU, udah NICU ya berarti ya waktu itu, masuk NICU, nggak sadar udah tuh, sampai nggak sadar gitu, udah nggak bisa ditengok, nggak bisa ditengok sama sekali, nggak bisa, orang tuanya tuh nggak boleh nengok. Apa doa kamu saat itu? Nah, udah pokoknya cuma mau Dexter terus selamat. Mau apapun itu pokoknya Dexter semoga selamat tuh udah. Soalnya bener-bener pada waktu itu tuh udah kayak nggak ini deh, pokoknya bener-bener udah lemes aja, dianya lemes aja udah. Pokoknya apapun ya, pokoknya Tuhan mau kasih apapun, pokoknya cobaan tuh mendingan mau sakit yang berat tuh mendingan ke ibunya aja, jangan ke anak. Sempet ada perasaan takut kehilangan gak sih? Pasti banget. Sampai sekarang nih ya kita takut kambuh gitu kan, kita takut kambuh lagi, makanya dijaga banget, benar-benar dijaga banget. Dia tuh nggak boleh apa yang dijaga? Makanan, semua makanan, susu tuh dulu tuh dia suka banget susu, ternyata ya udah susu tuh nggak sama sekali. Sekarang tuh bener-bener bahkan sehari pun juga nggak ada susu lagi sekarang, udah. Terus ciki-cikian gitu udah nggak boleh lagi lah, apalah itu. Sama terus nggak boleh capek, udah pasti nggak boleh capek, dia harus tidur, pokoknya dia harus tidur, mau secapek apapun dia harus tidur gitu, tidur siang tuh harus. Udah berapa tahun ya sejak kejadian itu sekarang? Udah 3 tahun berarti ya. Udah 3 tahun, tapi masih menghantui lah, masih masih benar-benar jelas banget kebayang banget. Bayang saat itu tuh masih udah cuma bisa duduk di pojokan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana sih kita tenaga medis tapi nggak berdaya, helpless ya. Nggak bisa nolongin gitu loh, nggak bisa nolongin anak sendiri bahkan gitu. Itu nggak tahu lagi. Sekarang kondisi Dexter gimana? Sekarang udah jauh, sangat jauh, berkembang banget ya. Tadinya kan ngomong nggak bisa sama sekali, dia sekarang udah bisa ekspresiin apa yang dia mau. Pokoknya walaupun, jadi setiap hari terapi lah pasti, setiap hari terapi, nggak ada waktu libur, semuanya harus ya udah kerjasama, papa mamanya semua, mbak-mbaknya juga. Gimana kamu sama pasangan? Pasti kan ini bukannya mudah ya, banyak juga kondisi anak, orang rumah tangga tuh ribut besar. Ada beberapa yang sampai terparahnya itu kan, mohon maaf aja, ada yang sampai pisah gitu. Gimana kalian sepakat sebagai suami istri? Puji Tuhan untungnya suami nggak yang aneh-aneh lah ya. Suami kerjanya ya dia ada kerjaan lain tapi bisa kontrol anak di rumah gitu, bisa jagain gitu. Jadi kita ganti-gantian pastinya. Terus ya udah berdua ya terima apa yang udah dikasih. Yang udah dikasih kita harus jaga kan, kita harus rawat. Ya udah harus terima aja gitu, ya harus berusaha sebisa mungkin aja. Pokoknya upayakan bener-bener ya udah semaksimal mungkin gitu, apapun itu. Untungnya sih dia juga cukup sabar, walaupun sering juga habis sabarnya. Ya soalnya Dexter tuh suka marah-marah, gimana sih, suka nggak jelas aja. Sampai sekarang masih nggak jelas. Masih suka mukul? Masih. Suka gigit? Nggak, gigit udah nggak. Mukul masih, tapi udah jauh berkurang banget lah. Udah jauh berkurang. Ada nggak sih ketakutan buat masa depan Dexter nanti di masa depan? Ada. Sampai sekarang kan dia masih sekolahnya itu masih K1 ya. K1 kan masih TK1. Biasanya kan TKA ya. Umur sedia ini kan dia udah 5 tahun. Biasanya kan anak-anak udah TKB ya, nggak salah. Karena itu aku mundurin karena ngelihat kemampuannya kayaknya nggak bisa nih.
kemampuannya masih nggak bisa, dia masih kayaknya mental age-nya di bawah gitu, masih belum nyampe nulis nama sendiri pun juga nggak bisa waktu itu. Pokoknya warna aja masih suka salah. Ketakutan sampai sekarang ya, bisa nggak nih sekolah biasa, bisa nggak nih, nggak tahu. Tapi gimana? Pokoknya saudara-saudaranya nih sama Dexter, sayang nggak sih sama Dexter? Sayang, tapi memang sering ributnya karena kan Dexter ini kan spesial ya, jadi nggak nyambung, suka nggak nyambung, ya udah suka marah aja. Mereka nggak, pokoknya nggak adanya, sering ribut aja. Oke. Kalau sekarang Dexter terapi tiap hari, gimana sih kamu? Capek nggak sih pulang kerja? Kita kan mau gimana pun ya, pastikan dengan bertambahnya anak, kita wanita karir kan, pulang rumah bukan cuma ngurus anak loh, ngurusin rumah tangga juga, menu masakan besok, belanja sabun, belanja sayur, terus pulang ada beban pikiran lagi tambahan. Gimana sih kamu sebagai strong mama nih? Aku tuh kagum banget loh, Win. Hebat banget, bisa kuat gitu. Bahkan kita nanya belajar masih ikut, seminar masih banyak, dan kamu bukan yang menghilang di telan bumi, dan kamu masih muncul beredar, kamu stay strong. Bahkan kalau kamu nggak cerita ya, kita nggak akan ada yang tahu gitu. You don't look different. Pokoknya ya itu harus terima aja sih, terima keadaan ya, harus untungnya support dari sekeliling sih, itu yang penting. Support dari puji Tuhan banget, support dari suami, support dari, ya pastilah kita nggak mungkin lah sendiri gitu ya, support dari orang tua, dari mertua, dari mbak ya, dari ART, itu banyak. Untungnya tuh di sekeliling aku tuh banyak banget orang baik yang ngebantuin sampai akhirnya ya semuanya bisa terkontrol lah intinya. Walaupun ya pasti ngamuk-ngamuk adalah, ya itu banyak orang baik di sekitar kita lah yang nolongin gitu. Aku mau nanya, kamu ada penyesalan gak sih, Win, selama dengan kejadian ini gitu? Ada gak sih penyesalan kamu, atau apakah yang ingin kamu perbaiki di masa lalu? Pasti ada. Kenapa tuh, maksudnya pas hamil tuh nggak jaga diri, nggak merhatiin gitu, kenapa harus ya paling sepele ya, vitamin vitamin gitu kan, orang kan mungkin males minum vitamin gitu karena mungkin kita terlalu sibuk, ya udah berkarir. Pasti adalah penyesalan kayak gitu. Kenapa gitu, maksudnya nggak merhatiin diri sendiri, kenapa mentingin, malah kita lebih mentingin orang lain kan, keadaan kondisi mereka malah kita lebih hafal mungkin. Ya, penyesalan adalah. Sempat mikir sampai mau berhenti kerja nggak sih? Sempat, sampai sekarang apa lebih baik berhenti gitu kan, lebih baik berhenti ngurusin anak aja gitu. Baru kemarin ngomong sama suami, apa berhenti aja ya gitu. Cuman kan pasti kondisi yang namanya ekonomi nggak mungkin bisa dipungkirin kan. Dexter tuh mungkin belum apa-apa lah, sekarang udah banyak berkembang, cuman banyak anak-anak di luar sana tuh yang mungkin kondisinya lebih dari Dexter gitu, yang lebih parah gitu, pasti banyak banget. Dan buat mama-mamanya tuh harus tetap inilah strong ya, support dan jangan menjudge, itu sih, jangan sama sekali jangan menjudge apa ya, karena ya yang nggak ada yang mau tuh mereka apa, mama-mama tuh punya anak kayak begini gitu, tuh nggak ada yang mau gitu. Jangan menjudge lah, jangan dibilang ini itulah, jangan gitu, ini salah kamu, salah nggak, karena nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa tahu gitu dikasihnya kayak begini. Bayangin 20 tahun lagi Dexter udah dewasa, ada nggak sih yang kamu mau ucapin sama Dexter? Ada yang mau kamu omongin sebagai Mama Wina yang sekarang sama Dexter pas dia udah jauh lebih memahami kondisinya? Nggak kebayang sih, semoga Dexter yang sekarang tuh belum ngerti kondisi Dexter sekarang gitu kan. Mama tuh udah berusaha pokoknya setiap hari kasih Dexter tuh walaupun capek ya, tapi Dexter setiap hari tuh jalanin terapinya tuh. Sekarang ini udah semangat, dan mudah-mudahan terapi-terapi yang Dexter jalanin
itu bisa membuat Dexter tuh jadi lebih baik, bisa gimana ya, sekarang kan memang di sosial pasti kan ada yang ngejat segala macem, pokoknya Dexter nggak boleh rendah diri, harus tetap pokoknya jadi diri Dexter sendiri yang periang, yang selalu sayang sama orang. Kayak apapun itu, Dexter juga harus tetap berusaha. Kalau misalnya nanti papa mama nggak ada, Dexter harus ingat kalau papa mama tuh sayang sama Dexter, selalu memberikan yang terbaik buat Dexter. Aduh, Dexter tuh bener-bener ngajarin sabar, ngajarin gimana caranya tuh ngendalin diri. Aduh, kalau misalnya ya sekarang kan ilmu parenting kan, jangan marah, jangan itu, nggak bisa banget diikutin tuh, nggak bisa. Gentle parenting itu aduh susah banget beneran. Ke Dexter tuh kayak susah banget diterapin. Kita kayak udah nyoba nerapin, aku sama si Deki tuh, Dexter tuh bener-bener guru kesabaran banget. Tapi dia tuh bener-bener apa ya, tapi di luar itu tuh Dexter tuh bener-bener penyayang gitu loh, penyayang. Yang paling perhatian tuh Dexter. Mamanya mau sakit, papanya sakit, cepet sembuh ya, mama cepet sembuh ya gitu. Dia yang paling apa ya, empatinya ke orang tuh penyayang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya Dexter bisa jadi ini ya, apa ya, bisa jadi terus inilah jiwanya tuh terus berempati ke orang terus gitulah. Jadi lelahku juga bahagiamu, bahagiaku pasti berbagi. Baik, walaupun suka marah tapi marahnya itu buat ngasih tahu Delvin supaya Delvin bisa jadi anak yang baik. Hampir habis dayaku. Jadi anak yang baik, dengerin mama, sama nurut. Hadir setiap hari. Jadi Wina tuh temen gue dari TK, SD, SMP, SMA misah, kuliah misah, ketemu lagi setelah kuliah. Gitu. Nah setelah kuliah baru ketemu lagi, akhirnya kita memutuskan untuk nikah. Gue nggak bisa bayangin kalau gue itu sendirian dan gak ditemenin sama si Wina. Nah disitulah titik gimana ya si Wina itu bisa mengendalikan situasi yang bikin gue panik, yang ya udah tenang gitu, karena mungkin dia lebih ngerti lah ya dari gue. Dan terus gue tuh beruntung banget sebenarnya, karena jadi di rumah gua ini isinya tuh sebenarnya ada gua, Wina, anak 3, Mbak, dan emak gua. Ya, bener aja sampai sekarang akhirnya si Wina juga masih kontrol nyokap gua, masih bisa kontrol obat-obatannya, kasih kontrol makanannya, dan semua masih under si Wina sampai hari ini. Itulah yang kayaknya mungkin gua pikir, waduh, kayaknya gue nggak salah pilih kali ya. Mungkin si Wina ini yang terbaik buat gue dan keluarga. Buat Wina, bini gue yang sangat sibuk, yang hampir setiap hari kerjaannya pasien. Pagi pasien rumah sakit, siang pasien rumah, malam pasien rumah, besok visit. Ya bolehlah sekali-kali healing dikit. Ajak anak-anak pergi. Yang penting kerja boleh, ya life balance lah. Hidup tenang, hidup sehat, ya kan? Hidup happy aja. Yang kedua, buat anak-anak, gua, Delvin, Dexter, Dayton, ya termasuk gua sendiri lah ya. Karena gua juga termasuk anak, cuma gua anak yang paling gede. Ini mungkin buat diri gua sendiri, ayolah bikin si Wina itu bisa merasa disemangatin sama kita. Buat anak-anak gue juga, ayo dong jangan bikin emaknya marah mulu, jangan bikin emaknya berubah, jangan ngamuk-ngamuk, setiap hari ngamuk mulu, kali-kali tersenyum dikit, kita ngopi-ngopi santai, oke?
Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku kan jadi juaranya. Setelah aku sendiri menjadi ibu, aku pun akhirnya mengerti betapa mulianya peranan seorang ibu. Dan hari ini aku menyaksikan sendiri ada seorang ibu yang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Malaikat juga Semua karena cinta. aku kan jadi juaranya. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagia